Menghubungkan antara tragedi berdarah dan Banyuwangi, pasti kita akan teringat kisah pembantaian dukun yang terjadi di tahun 90-an lalu. Kita juga tahu kalau cerita ini kemudian berkembang menjadi rumor soal ninja-ninja yang pernah bikin geger Jawa Timur. Tragedi ini memang terkenal, tapi bukan satu-satunya peristiwa kelam yang pernah terjadi di Tanah Osing. Masih ada satu lagi kejadian menyeramkan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Ya, ini adalah kisah Wirjo yang sempat bikin Banyuwangi sangat mencekam. Wirjo mungkin petani biasa yang berumur 40 tahun, tapi kelakuannya bikin ngeri semua orang. Bagaimana tidak, tanpa alasan yang jelas, si Wirjo membantai orang-orang yang ditemuinya. Bukan satu atau dua orang, tapi cukup banyak warga yang tewas menganga lehernya karena tebasan celurit Wirjo. Ngerinya lagi, si pria gila ini tak memandang korban. Mau bocah atau renta, kalau ia kebetulan bertemu dengan Wirjo yang mengamuk, maka si pembantai sadis ini akan menghabisinya. Kejadian ini memang sudah lama berlalu, tapi belum benar-benar terungkap tuntas, terutama soal kematian serta alasannya melakukan semua kegilaan ini. Dan berikut adalah kisah detail sang jagal Wirjo yang mungkin akan membuatmu merinding. Wirjo diketahui adalah sosok yang sangat temperamen. Ia bisa langsung mengacungkan celurit hanya karena ada yang menegur. Ditambah lagi, ia juga suka mabuk dan bermain judi. Kehidupannya pun juga tak baik, terutama secara ekonomi. Menurut cerita yang ada, Wirjo sebenarnya cukup kaya karena punya banyak warisan. Tapi hobi laknatnya itu membuat dia dan keluarganya hidup dalam keprihatinan. Tak hanya temperamen, Wirjo juga diceritakan punya watak yang angkuh dan gengsian. Ia sangat tersinggung kalau dibanding-bandingkan soal harta. Sayangnya, sifat gengsi besarnya itu tak dibarengi dengan usaha. Masih saja Wirjo mabuk dan berjudi. Dalam keluarga, pertengkaran adalah makanan sehari-hari. Dan seperti biasa, ujung-ujungnya ia selalu mengancam dengan celurit. Entah, mungkin akibat pertengkaran semalam atau hari itu Wirjo kerasukan iblis. Yang jelas, pria parubaya ini terlihat sangat marah dan ingin menghabisi nyawa semua orang. Benar saja, ketika baru keluar rumah dan melihat dua bocah bermain di depan rumahnya, Wirjo langsung memburunya dengan celurit. Satu bocah tewas, sedangkan si temannya berhasil kabur. Tak puas dengan membunuh bocah 4 tahun, Wirjo mampir ke rumah tetangganya yang bernama Maskur. Tanpa banyak kata, Wirjo membunuh istri Maskur yang tengah memasak. Tak puas membunuh tetangganya, Wirjo pun keluar dan mulai menebarkan ancaman kepada setiap orang yang ditemuinya. Setelah dari rumah Maskur, tercatat Wirjo menghabisi banyak sekali tetangganya. Misalnya saja beberapa orang petani yang ada di sawah, siswa SMP, dan juga anggota Kamra. Total sudah 20 orang tewas di tangan Wirjo. Banjarsari, nama desa tempat kejadian, bak ladang pembantaian di mana banyak orang tergeletak dan leher nyaris putus. Ketakutan langsung menaungi desa ini. Orang-orang yang sebelumnya berlalu lalang buru-buru masuk rumahnya masing-masing, menguncinya rapat-rapat dan berharap Wirjo masih punya sedikit kewarasan
untuk mengampuni mereka. Jalanan di Banjarsari sangat sepi, kecuali penduduk yang repot mengurusi mayat-mayat korban Wirjo yang bergelimpangan. Suasana mengerikan di Banjarsari tak hanya mencekam saat kejadian, tapi juga sesudahnya. Bagaimana tidak, Wirjo tak pernah tertangkap dan masih berkeliaran. Ia masih sama kesetanannya seperti sebelumnya. Warga benar-benar ngeri kalau sewaktu-waktu Wirjo mendatangi rumah mereka. Aparat pun akhirnya turun untuk memburu Wirjo. Polisi dan anjing pelacaknya serta para tentara melakukan pencarian meluas untuk menemukan pria ini. Perburuan cukup lama dilakukan hingga akhirnya sang pria pun berhasil ditemukan. Wirjo ditemukan dalam keadaan tewas bunuh diri dengan menjerat lehernya sendiri dengan sabuk. Kabar kematian Wirjo pun menyebar luas. Warga pun menyambutnya dengan kelegaan luar biasa. Tapi ada juga yang malah takut mengingat Wirjo katanya tak gampang mati.